Ini kalau Nah ada itu. hotel naikin bang. Hah? Ini kalau ada hotel naikin. Naikin lah. Oke. Di Bang Komal Adi, di ada lagi yang mau disampaikan Bang Adi biar nggak kebanyakan muslimnya, boleh? Kita lanjut aja Bang Temon. Lanjut. Di sini Komal 8 ini dulunya Oten, banyak Oten karena berusaha untuk santun sama Oten. Lebih banyak. Oten nongor. Cuman yang pasti Kemarin kan gue ini Bang Blend yang teman-teman ya, diskusi sama Pak Pendeta Budi Asali tuh. Ya kan emang nggak ada orang di situ, gua naik lah ya. Dia membawa misionaris masuk ke negara Malaysia gitu ya. Katanya orang Malaysia ini orang Islam yang door to door kata saya. Terus gua bantah kan. Gua ini buktinya loh, ya kan di Jepara Jawa Tengah tahun 1985 itu misionaris masuk ke saya. Saya bukti nyatanya gitu ya. Keluarga saya alhamdulillah nggak masuk ke misionaris tersebut. Oh dia marah-marah Bang. marah pula dia. Iya marah pula dia kan. Coba kamu, Rezi ngomong gini, coba kamu lihat yang di Papua itu orang Islam itu ya kan mengajak sama orang Kristen supaya orang Islam ini orang Kristen ini masuk ke Islam. Gue bilang mana Pak buktinya, jangan asal ngomong doang Pak, kata saya kan gitu ya. Langsung dilempar gua, nggak ada semenit di situ. Di Komalnya. Iya Budi Sali. Iya Budi Sali. Iya. Mana ada orang Islam seperti itu? Yang ada misionaris lah, ya kan? Ya. Ya tapi sekarang udah ke Malaysia pula orang tuh. Jadi target orang tuh memang Malaysia Indonesia ya, Malaysia target orang tuh lah. Malaysia Indonesia itu. Jadi kalian Malaysia misionaris. Mulai lagi mereka misionaris ke Malaysia, door to door pula lagi tuh. Kemplangkan aja kepalanya kalau gitu, letakkan gijalnya. Enggak, misalnya ada lo misalnya di Jakarta tempat gua gitu ya. Gua samperin tuh misionaris ya. Gue mau ngomong sama dia soalnya nggak ada. Suka ada di pasar Senin Bang, di pasar Senin. Oh ada ya, Senin ya. Pasar Senin di bawah kolong jembatan si Lina Wijaya suka bagi-bagi kaos tuh kalau mau. Oh gitu ya, oh iya. Pengajar itu si misionaris itu. Anda ini aja, kalau udah kayak gitu, letakkan aja ginjalnya, kepala bapak kau tuh, sana namanya, gas terus siksa. Iyalah. Apa kau ramekan terus? Misionaris kau ini. Biar jerah orang itu. Betul, biar jerah lah. Ini agama orang, padahal kita sudah beragama. Kurang ajar kan ini. Bang Blen si Tristan lagi sebarin video Gurunda Bang fitnah Gurunda Juma. Waduh, mulai lagi deh nih. Mulai lagi mengulah lagi. Tapi udahlah, biarkan saja. Nggak perlu diopen. Biarkan saja, biasa itu. Iya, mereka itu pada sakit hati kan. Bang Juma kan sekarang jadi artis, nah mereka pada kepanasan tuh. Makin panas lah, makin nggak bisa tidur. Makin nggak bisa tidur itu. Iya. Makin nggak bisa tidur. Popularitasnya makin naik, makin nggak bisa tidur. Biarkan saja. Makin panas tuh mereka tuh. Kemarin kan ada di Komalnya siapa lah peci merah itu kan. Kalau masih diopen, kalau diopen nanti makin tenar nama orang itu. Iya. Jadi nggak usah diopen. Artisnya juga Bang Juma bukan kaleng-kaleng, layar lebar, bioskop. Iya. Tapi lucu sumpah Bang Juma kemarin acting. Kok lucu kenapa? Ya, jadi kan waktu scan Bang Juma masuk tuh teman kan memang itu filmnya horor, cuman waktu Bang Juma masuk scannya temen ngebayang takut ditanya kayak gini lucu atau Kristen temen jadi di bioskop. Ngebayangin Bang Jumanya tuh debat aja karena udah frame-nya tuh kan kita ngebayangin Bang Juma tuh tukang debat ya kan, tiba-tiba main film tuh kebayang Bang Juma ada Bang Juma. Nah, tuh ditanya kan mayitnya Muslim apa Kristen. Tidak ngomong gitu. Cuman ternyata lebih gagah nggak pakai masker ya Bang ya. Keren pokoknya lah. Mana tiketnya murah 30.000 biasanya 50.000. Ya kalau yang di Bandung cuman ada satu bioskop di BIP, udah yang lainnya belum ada. Kalau di Bandung silakan yang mau nonton Doti di BIP Bandung Indah Plaza. Aduh. Halo. Aduh.
preman masuk. Udah ada Oten. Harus open cam dulu bundanya biar otennya kejang-kejang. Aku lagi apa? Lagi posisi up and down. Lagi PW bunda ya. Posisi Wena. Aduh, bahaya Bang Glenn. Gimana ini? Manggolo. Ustaz Unggul. Manggolo tuh opungnya Nora. Opung Nora itu dari Batak. Manggolo tuh orang Jawa, kok orang Batak. Manggolo Batak itu semalam. Opung Nora itu bising kali ya kan? Opung Nora kan bising kali congornya nyerocos saja. Ada lah. Dia orang Jawa. Sama aja orang Batak. Iya. Sedang orang bilang Monggol itu bising kali orang bicara pun nyocos yang ada otaknya. Teman-teman, ku perhatikan muka Bunda Nora ini kayak Elvi Sukaisi ya, ada tai lalatnya. Iya, kami 5 bersaudara, 3 yang tai lalatnya di bawah, yang 1 di sini. Iya, semuanya sebesar ini. Iya, kayak rencana aku mau teh kebo lagi pula di sini. Teh babi di sini, teh anjing di sini. Nah, itu. Tapi bukan yang tai dipanggang itu Kang Bunda Nora. Tai dipanggang di atas sapi. Itu beda. Beda itu bentuknya lingkaran. Ya, ingatnya. Tuh kasih sebentar dulu ya. Nah ini katinggolo. Ini dia. Monggolo. Ini Monggolo nih. Terus yang di dalam kardus itu jangan dibuang plastik kita. Assalamualaikum guru-guru. Oh, waalaikumsalam. Kupikir Mongolo. Balik lagi plastiknya. Ada yang Islam Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Gini Bang. Aku tuh bingung kenapa Oten itu otaknya kayaknya nggak bisa ditembus Bang. Udah bisa Bang. Pakai logika. Bisa Bang, karena online aja. Kalau offline bisa antuk kan kepalanya ke dinding. Bisa itu. Bisa. Pegang kepalanya antukan ke dinding. Ketepak, sadar tuh. Itu aja. Bisa. Ya begitulah Bang. Itu kan sudah jelas di surah Al-Baqarah ayat 67. Allah telah menutup ya. Allah telah menutup hati, mata dan pendengaran mereka. Jadi kita berbagai macam cara lah kita lakukan. Yang penting tugas kita sudah menyampaikan Bang. Memang begitulah hotel-hotel. Tugas kita sudah menyampaikan kepada mereka, ya kan? Yang kalau memang bebal kali lah Bang. Jadi cemana lagi? Oten itu bebal. Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Yang pasti kita tetap sabar. Berbagai macam cara. Kayak ada tuan logika. Sama ada logika. Logika monyet di bawah. Logika monyet. Ada. Logika monyet. Pemakan brondolan sawit. Logika coba naik kau dulu logika naik kau dulu coba naik kau dulu buat. Udah lama kau nggak bicara sama aku ya logika ya, coba naik kau logika. Aku mau bicara dulu sama kau. Suaramu Nora mute. Logika siapa? Logika kebabi. Naik kau logika coba. Udah lama aku nggak bicara sama kau. Berani kau naik malaku, pengecut kau. Yuk, kita cari baik-baik yuk. Nggak ada privat akunnya. Yuk, naik kau logika. Jangan takut. Akunnya nggak ada. Privat. Entah udah lari. Langsung lari ya. Takut kena siksa dia. Ya. Apa kali gaya kau? Memang gaya kau tuh hasibuan kau tuh buat malu hasibuan aja kau. Iya. Hasibuan gak kayak gitu. Banyak roha kau. Banyak kali roha kau. Ya Bang Katinggolo, ada lagi mau disampaikan? Ada lagi mau disampaikan gak? Nggak ada. Di bawah dulu Bang ya, izin ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lapar loh. Makan babi lah.
Ya kan? Jadi enggak udah dulu. Dulu ya Nora, aja putih. Aja putih. Aza. Enggak, doktrin mereka ini kan memang waktu gereja dulu ya, nyanyian itu merupakan doktrin enggak? Benar enggak Nora? Itu doktrinnya. Betul. Seperti liturgi. Itu memang itu. Jadi oten-oten ini dari kecil, dari nyanyian pujian-pujian itu sebenarnya mantra. Mantra itu. Mereka lebih mengedepankan nadanya. Karena apa? Di balik liriknya itulah mantra-mantranya. Itulah mereka. Di balik liriknya itu. Liriknya itu mantra-mantranya. Kan dulu orang pengurus gereja. Bilang liriknya. Jadi, apa yang namanya itu? Jadi teringat lirikan matamu. Asik. Nah, maksudnya kata-katanya itu merupakan mantra yang datangnya dari pendeta. Encus bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nah, itu dia. Itu kan kayak gitu nada kan, gitu kan? Nah. Mari kita menyanyi bersama-sama. Mari kita nyanyian, ikutin saya, kata pendetanya. Ikutlah. Pendeta membawa lirik. Oh ame belalang kupu-kupu, encus anak baik, sudah besar jadi Tuhan. Aku makan dulu ya. Ya, nah itu dia. Itu benar loh. Itulah doktrinnya tuh. Itulah bisa mengalahkan segalanya. Ngeri kan? Mantra, nyanyian. Makanya orang ini jago-jago nyanyi semua. Lebih mengedepankan nadanya. Harus benar-benar nadanya. Liriknya jangan pikirkan. Gimana mengatur nadanya itu? Liriknya diperkecil. Encus sudah besar jadi Tuhan. Oke, kita bernubuat atas nama Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagi. Ikutin saya jemaat Jawa semua ya. Congornya itu lebih ngedepankan congornya itu dilebarkan. Semalam aku nyanyi ini, ayah orang Islam apa oten apa Muslim ya katanya. Aku nyanyi itu semalam. Anakku datang tiba-tiba, ayah Muslim apa oten ya katanya. Muslim, kok kayak oten katanya. Nyanyi itu semalam. Kok kayak oten, diperagakan aja nah ya Muslim. Kayak gitu. Nyanyi kan kayak gitu. Itulah doktrin, mantra dari kecil. Dari kecil loh, umur berapa tahun? Anak-anak kecil itu kan cepat merekamnya, disimpannya terus doktrin itu. Habis itu makan babi, minuman, apa enggak retak gini semua, apa enggak gila doktrin itu. Babi itu menolak kebenaran. Makanya ngeri. Sama kayak sugesti. Doktrin itu bisa macam pelet ya kan, pelet. Kalau pelet itu diberikan kepada orang lain, kalau nggak tersalurkan bisa gila. Ya kan gila semua ini, gila kan? Gila. Gak peduli kita apa yang kita bisa sampaikan itu, gak peduli. Itulah doktrin itu. Ya. Itu setiap hari dinyanyikan, di rumah nanti dinyanyikan, setiap minggu dinyanyikan. Yang namanya gereja itu bukan ada ritual menyembahnya, adakah? Enggak ada. Mana ada ritual menyembah mereka? Artinya apa? Iblis. Ritual menyembahnya kan harus ada membungkukkan badan. Ini berdiri sambil berdoa. Udah jelas-jelas sekali. Coba. Sangat jelas itu. Berulang-ulang kita bilangkan. Hei Kristen-Kristen. Kalian yang pagi ini mau ke gereja. Ingat ya. Apa kata Yesus? Kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus. Kenapa kalian gak ngikutin perkataannya? Buka Bible itu. Itu tulisan merah. Yesus mengatakan. Jangan kau lihat ibadah yang lain. Perhatikan baik-baik ya.
siapa yang berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah dikatakan orang munafik. Orang munafik. Orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Itu sangat jelas loh ketika kalian mau ke gereja. Sangat jelas siapa yang berdiri sambil berdoa. Perhatikan, ibadah kalian itu berdiri sambil berdoa tidak? Iyalah, ketika kalian menyanyi-nyanyi berdiri, melipatkan tangan di bawah, berdoa. Kan itu ibadah kalian. Perhatikan itu, coba pahamin, sangat jelas itu. Mau kau baca sekop rikop, tetap itu kesimpulannya. Tetap itu kesimpulannya. Berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah disebut orang munafik. Ya, Ocha. Selamat pagi, Ocha. Ocha. Jeman Oten. Baik, Jeman. Ocha monitor. Ocha. Ada satu di bawah, ada berapa orang ya? Ada 3 ya. 3 di bawah, orang Kristen. Setiap abang live dia selalu di bawah aja. Terus sampai dari abang buka sampai tutup. Gak pindah dia. Oten dulu. Iya, mungkin mau mualaf mungkin Bang. Berapa nih? Kan terus. Setiap hari. Jeman juga sama si Jeman tuh Oten tuh. Iya dia di bawah terus. Gak pernah mau naik. Di Jambak gak pernah mau naik. Pernah dengan viti-vitinya. Dari viti-vitinya. Jiman ya Oten juga? Oten, cuman gak mau naik. Nah, Jiman. Jadi kalian kan minggu ini, pagi ini kan kalian mau ke gereja. Coba perhatikan ya. Kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus, ini untuk kalian ya. Buka Matius 6 nomor 5. Buka Matius 6 nomor 5. Buka aja. Matius 6 nomor 5. Sangat jelas. Itu tulisan merah. Perkataan Yesus langsung. Perkataan Yesus. Bang, kalian, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslimnya. Kirain Oten Bang, soalnya itunya bionya. Oh, bukan. Ya. Bionya ini kemudian dia berkata ini adalah rahmat dan belas kasihan Tuhan katanya Bang. Pakai nama Tuhan, kirain Oten. Belas kasihan Tuhan. Itu Darni aja lah, itu Darni. Aku rindu juga sama itu Darni. Lama juga kan. Sudah main lagi itu Darni yuk. Itu Darni. Main lagi itu Darni yuk. Aku udah suruh juga sama itu Darni nih. Yuk tegas lagi itu Darni yuk. Aku sudah. Kemarin itu udah KO udah. Berarti kalau itu Darni nggak mau lagi berarti udah KO. Ampun dah sama aku. Itu aja. Ampun. Itu Darni udah ampun. Kalau itu Darni nggak berani lagi sama aku udah ampun. Nah, kemarin babak belur itu Darni. Udah 2 kali kan babak belur. Ya kan. Selamat pagi Itokku. Sehat Itokku. Sehat Itokku. Sehat lah. Yang namanya sebarkan firman Tuhan itu jangan pernah kendor. Gas terus. Iya. Ya kan? Gas terus. Jangan pernah kendor. Walaupun tapi diskusi kita kemarin itu diskusi yang sangat keren. Sangat keren. Diskusi kita kemarin itu banyak yang menilai diskusi sangat keren. Tidak ada debat kusir, ya kan? Semua aku by data, itu by congor. Keren. Keren. Diskusi yang sangat keren. Kita tidak ada debat kusir. Aku nggak memperdebatkan apa yang itu jawab. Itu sesuai iman itu. Aku hanya membantah sesuai data. Keren tuh, keren tuh. Iyalah. Ya kan? Kalau kalian bertanya secara Kristen, ku jawab, nggak boleh kalian sangkal, nggak boleh ngeyel. Nah, iya, nggak pengen. Biarkan saja orang-orang menilai. Biarkan saja orang-orang yang menilai ya kan. Iya. Tapi akibat kita itu diskusi berdua tuh banyak oten-oten mulai berani naik sama aku toh. Nggak berani naik. Banyak oten-oten mulai berani naik ke komalku. Oh iyalah karena begitu. Kalau selama ini kau buat gitu caramu, malas orang. Nah iya berani naik. Cuman mereka berani naik meminta kebenaran. Jadi ngapain pula orang Kristen minta kebenaran ke yang tidak beriman ke Alkitab? Itu orang Kristen kalau naik ke room ini bertanya
tentang Alkitab ke teman-teman Islam yang tidak beriman ke Alkitab, itu botol, Kristen botol namanya itu. Pembu. Tapi masa contoh. Kalian kan teman-teman Islam, masa kalian bertanya sama kami tentang Al-Quran? Kan botol kalian kayak gitu. Ya tapi aku kan sering di bawah ini, di bawah. Aku dengar lah, naiklah orang-orang Kristen ke atas. Ditanyailah tentang Alkitab sama Bang Juma atau apologet teman Muslim yang lain. Botol, orang Kristen botol itu botol. Itu. Kenapa ngamuk toh? Ya artinya gini toh, maksudnya kenapa itu mengatakan botol? Alasannya? Ya, mana mungkin kalian meluruskan Alkitab? Kalian kan anti sama Alkitab. Yang bertanya itu ke tempat orang Kristen atau ke pendeta atau ke karena suka ditipu toh, suka ditipu nggak nyambung jawabannya. Itu kan kata kalian. Itulah jawaban kalian kalau kalian yang tak suka sama Alkitab. Kalau kalian suka sama Alkitab, kayak kami lah Kristen, sopan-sopan untuk membahas Alkitab. Ya, nggak mungkin lah pula orang Kristen bertanya sama yang anti Bibel. Coba. Kalian enggak, soalnya itu soalnya bingung kalau nanya ke pendeta misalkan utusan jadi Tuhan, gimana korelasinya? Bukan contoh seperti Bu Darni, mana ada lagi yang goyang aku rasa di dalam kekristenan ini. Itu mah kebanyakan makan dua itu jadi nggak goyang, susah. Ibaratnya udah perfect, tinggal menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang sekarang karya. Betul. Iya. Hidup betul sekali. Pasang dulu apa aku ini pengeras suara. Betul sekali tuh Bu, betul. Jadi Yesus, kita tinggal tunggu Yesus kedatangan yang kedua kalinya. Karena cuma Yesus yang pegang kunci kerajaan surga. Tidak ada yang lain. Bentar, Bu Dani. Hidup emang Yesus turun ke dunia berapa kali? Yesus terus nanti pada akhir zaman. Totalnya berapa Yesus kali? kan sudah di surga, bangkit. Ya, berapa kali turun ke dunianya? Sekali. Kapan itu? Nggak usah begini Ban, nggak usah ditanya-tanya Ban. Kalian itu kan hanya tahu mengujat kalau masalah Kristen. Tapi kalau gilin kita balik, kalian takia aja jawabannya. Ya, berapa kali? Jadi kita kan lebih tahu Ban, kita kan Kristen, kita lebih tahu Alkitab kami. Ya kalau gitu lu lebih tahu, lu jawab. Gue cuma nanya. Masa enggak usah A, B, C, D, apa. Kalian kan gitu. Begini Bang. Ketika kita diskusi, tolonglah jangan baper-baper. Begini, yang saya paling baper, Bang. Ya, saya tidak yang baper, paling Bang. Oke, saya kan kasih penjelasan lebih akurat. Ya, laporannya Ibu, pernyataannya Ibu tadi. Oke. Bilang betul Bu. Ya. Yang datang nanti pada akhir zaman Yesus Kristus dalam keyakinan kita dengan Ibu, aku dengan Ibu, di dalam keyakinan kita, cuma Yesus Tuhan kami yang pegang kerajaan surga gitu. Nah, Bapak sekarang, mau percaya, Bapak Blender mau percaya apa tidak kan urusannya Bapak, tapi itulah keyakinan kita. Tapi kalau Bapak mau bertanya gini B, C, D, itu kan tidak ada gunanya Pak. Bapak pasti tidak percaya. Jangan nangis. Ya kan? Begini Bang. Iya benar. Oke, sepakat Bang. Kalau Bapak mau belajar, mau masuk Kristen, ya boleh kami ajar begitu. Tapi kalau cuma sekedar dijelaskan bertanya akan pasti tidak nyambung Bang, tidak nyambung. Panjang masalahnya. Berarti konsep belajarnya harusnya gimana? Begini Bang. Salah tinggal satunya datang ke gembala-gembala kami. Bang, begini Bang, sebentar Bang ya. Selama ini kalau kita diskusi mengenai ayat-ayat di dalam Bible itu, kalian menjelaskan, oke, itu iman kalian. Tetapi permasalahannya ini, sebuah kata dan kosakata itu yang kalian rubah. Jelas kosakata bahasa Indonesia berubah-ubah itu yang ketemu sih. Contoh begini Bang ya. Dari nama abang aja, seharusnya hidup jadi kok hidup. Hidup tuh apa itu hidup? Aduh, hidup. Blender. Bukan gitu loh. Ini karena abang hidup. Blender. Kita tidak pernah soal kata-kata itu Pak Blender.
Kita kan membacakan apa yang tertulis di Alkitab. Benar, Kita benar. tidak pernah tambah dan tidak pernah mengurangi. Benar. Jadi Pak Blender juga kok pelintir-pelintir lagi. Nah ini yang dilema kalau kita diskusi kalau masalah begini Pak Blender. Bukan Memang pelintir. Tidak ada titik temunya. Contoh. Kalau soal begitu karena keyakinan kita sudah beda. Oke. Ya kan? Contoh. Tulisan Bapak itu hidup itu apa Pak? Hidup. Kenapa bukan hidup? Apa itu?